Welcome to Ngobras, ngobrol santai. Baik lagi dengan gue Lydia dan di sebelah gue ada. Halo, gue Lala. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Kalau kabar lu sendiri gimana, Lid? Kabar gue nih, kabar gue tuh ada sedikit gak enak banget sih lah. Kenapa tuh? Bete banget gue sumpah. Kenapa? Pagi-pagi nih temen gue nelpon ngasih kabar gak enak. Kalau pagi-pagi gue bangun ngasih kabar seneng kan enak ya dengernya. Ini dia ngasih kabar, dia cerita curhat sambil nangis dong. Dia cerita katanya, Lid, gue sedih banget nih. Kenapa? Sahabat gue yang udah dia ceritain semuanya tentang apa yang dia lakuin, misalnya dia suka sama siapa, dia udah cerita kayak gitu ke sahabatnya. Tiba-tiba sahabatnya itu jadian sama cowok yang dia suka. Gila. Gak sih? Sakit banget ya. Gila, itu parah banget gak sih lah? Gila Tapi itu udah biasa gak sih di kota-kota besar gitu? Kayak udah gak heran lagi gitu. iya sih, udah biasa. Tapi gue ngerasanya kayak, wah Ya sih, itu parah sih temen gue kena kayak gitu. Kalau gue jadi dia juga kayak, ih ngapain gue curhat sama tuh cewek kan gitu kalau kan. ujungnya sama dia gitu. Kalau dari pengalaman lu pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Waktu SMP sih gue dulu pernah deket sama cowok. Maksudnya suka sama cowok. Iya. Terus cowoknya tuh kayak tahu itu gue suka sama dia kan. Terus dia deketin gue nih. Tapi dia kalau misalnya kita mau ketemu, dia selalu nyuruh gue ngajak teman gue yang satu lagi. Gak sendiri jadi lu? Iya, jadi gue berdua sama temen gue itu iya. kan. Nah, terus makin lama kayak gue baru sadar ternyata tuh dia kayak manfaatin gue gitu loh. Dia ternyata tuh sukanya sama temen gue. Jadi biar dia deket, gue jadi kayak penyalurnya mereka berdua gitu. Jadi jadi lu cuma jadi manfaatnya dia doang. Lu cuma dimanfaatin. Lu Iya, cuma bisa dibilang dimanfaatin. Selama itu tuh lu dimanfaatin bener-bener lu gak sadar. Dan sadarnya itu sadarnya baru-baru pas kapan tuh? Baru sadarnya pas ya berjalan sendirinya aja sih sebenarnya. Gue kayak dia ternyata suka sama temen gue nih gitu. Gila, itu temen lu juga kan? Temen dekat lu Tapi juga? temen gue sih nggak tahu kalau dia ternyata tuh sukanya sama temen gue. Gila. Sama-sama nggak tahu gitu. Parah banget sih. Itu fatal sih menurut gua, gila. Ya namanya juga ABG ya. Ya BG. Langsung aja Nggak lah tahu apa-apa. bacain cerita dari teman-teman aja. Cerita pertama tuh dari siapa lah? Yang pertama itu dari Eli. Nah, Eli ini ceritanya sama kayak lu, kayak temen lu. Oh, iya. Yang pertama itu si Eli ceritanya suka sama teman sekelasnya sama 3 tahun. Iya. Dia tuh mengagumi diem-diem gitu kan. Nah, terus si temennya Eli ini tuh kayak cepuin ke cowoknya gitu kalau si Eli ini suka sama lu tuh udah 3 tahun gitu kan. Iya. Terus akhirnya si cowok ini kayak sadar, akhirnya dia deketin nih. Terus dia deket sama 4 bulan. Nah, selama 4 bulan itu dia di ghosting nih sama cowok itu si Eli. Si Eli kan sedih ya namanya juga cewek. Iya. Terus dia sedih, dia curhat lah ke temennya itu kan. Ya, temennya ini nanya nih ke cowoknya itu, kenapa lu ghosting Eli, kenapa, emang salah dia apa gitu kan. Terus si Eli juga sambil nunggu jawabannya si cowok itu kan. Dia kayak ngechatin Eli, temennya Eli mulu kan. Ngechatin dulu itu. Iya dong, kenapa ada jawabannya belum gitu kan, kayak penasaran gitu kan nunggu jawaban. Tapi si Elinya juga ada balasan mulu. Dan si Eli ini temennya si Eli ini kayak jarang bikin story gitu loh, padahal dulu dia sering banget bikin story. Tau-taunya Akhirnya si Eli ini dikasihin sama temennya satu lagi kalau lu kok si temennya ini nih lu bikin storynya sama cowok ini gitu kan. Terus habis itu dan paling disini nih ternyata kabarnya tuh dia berdua nih temennya Eli sama Udah? cowok ini udah pacaran, udah ketebak. Itu parah banget. Ya udah ketebak banget sama cerita yang awal dia ceritain itu sih, ujung-ujungnya pasti udah pacaran. Ya, sumpah itu parah banget sih menurut gue. Kayak lu udah nunggu udah lama, udah 3 tahun, udah nunggu 3 tahun, tiba-tiba ujung-ujungnya dia sama sahabatnya. Iya, udah tahu. Ya, dan terus dia juga ngilang kan, bener-bener ngilang tanpa kabar. Bisa jadi tuh ghosting gak sih? Iya, bisa. Nah ghosting itu nih yang nggak tahu nih. Ghosting itu tuh kayak semacam lo udah deket banget, tiba-tiba tuh ada salah satu pihak di antara mereka berdua tuh ada yang hilang, nggak ada kabar. Oh iya. Itu parah banget Tenang sih. aja Li, pasti kamu baik. Nah, masih banyak di luar sana ya nggak sih? Ya. Langsung aja cerita keduanya. dari Sasa. Ceritanya pas Sasa masih SD kira-kira kelas 6. Iya. Sasa ini disukain sama 2 cowok dan dia kembar. Awalnya cowok satu ini kita sebutnya kakaknya. Kakaknya suka duluan sama si Sasa. Tapi yang dekat sama Sasa itu tuh adiknya. Nah, kakaknya itu cenderung sama adiknya. Bahaya nih. Tapi padahal Sasa itu dekatnya tuh kayak bukan ke arah sana, lebih ke temennya namanya SD ya kan. Terus akhirnya kakaknya ini kayak cenderungnya banget-bangetan, dia berantem tuh di sekolah sama adiknya. Sampai akhirnya dia dipanggil nih orang tuanya 3-3-nya. Akhirnya mereka bertiga dipanggil terus dipisah tuh kelasnya bertiga.
masalahnya dia satu saudara kan, kembar terus suka sama satu cewek, sama-sama suka sama satu cewek itu. Maksud gue tuh emang gak ada cewek lain gitu gak sih? kembar kan saudara. Bener kayak di FTV gak sih? Lu pernah gak sih nonton? Gue pernah waktu itu nonton kayak semacam FTV yang ntar ujung-ujungnya persaudaraan dia hancur, terus nanti yang dapat salah satu ataupun ada yang nggak dapat dua-duanya. gila itu parah banget. Oh ya nih, kan kita tadi udah ngebahas 2 cerita kan. Nah, ada bonus nih, satu cerita lagi nih. Satu cerita ini dari siapa sih? Ceritanya itu dari Ersa namanya, yang udah disamarkan ya. Jadi Ersanya ceritanya dia punya sahabat cowok dan dia udah kayak deket banget kayak saudara dekat satu SMK sampai sekarang mereka udah kuliah. Nah pas di kuliah sahabat ini punya pacar. Terus pacarnya itu kan otomatis dikenalin dong ke Ersa. Akhirnya dia udah kenal baik, dia udah akrab, tapi gak menutup kemungkinan kalau pacarnya si sahabat ini cemburu sama si Ersa kan. Pasti. Tapi Ersa kayak meyakinin pacarnya sahabat itu kayak tenang aja, gue sama dia tuh kayak sahabat doang dan gak lebih dari itu. Tapi akhirnya udah setahun nih dia pacaran kan sama si sahabatnya si Ersa ini. Pacarnya ini mulai berani kayak nyuruh sahabatnya ini jauhin Ersa gitu, ngeselin banget itu, cemburu banget gitu kan kalau sama dia. Kalau misalkan lu nggak jauhin Ersa, kita putus aja gitu. Dan itu berulang kali berantemnya kayak gitu kalau setiap dia lagi berdua. Setiap berantem pasti dia ngomongnya kayak Ersa, gitu. Terus Ersa yang nggak terima itu dia ngechat dong pacarnya itu, kayak nggak terima dong. Kayak gue udah sahabatan lama sama dia, terus lu dateng di kehidupan kita berdua terus habis itu Suruh milih gitu, suruh dia, milih. gitu kan. Itu kan nggak bisa diterima gitu kan. Tapi akhirnya karena si Ersa nggak mau merusak kebahagiaan dia berdua. Karena dia lebih ngejauhin dia sahabatnya ini untuk sementara waktu. Wah, jadi si Ersa ini lebih milih mundur nggak sih? Dia sebagai sahabat lebih milih si kebahagiaan sahabat cowoknya itu tuh bahagia sama cewek pasangannya maksudnya loh. Ih, kalau gue jadi Ersa nih, gue lebih milih buat gak mau mundur sih. Gue lebih milih buat ngomong. Gue lebih milih ngomong sama sahabat cowok gue lebih milih buat nanya, lu serius? Nggak lu pikirin lagi, lu lebih milih dia daripada gue yang udah kenal lama. Ya nggak sih, yang udah kenal lama nggak sih? Karena juga ujung-ujungnya pasti kalau lu putus balik lagi ke sahabatnya. Nah ya bener banget. Nah menurut gue sih lu lebih pikirin lagi nggak sih Ersa itu. Dan juga setiap berantem ujung-ujungnya dia nyebutnya tuh kayak lu lebih milih siapa? Lebih milih sahabat lo apa milih gue sebagai pacar? Itu kayak posesif. Posesif sih, itu parah. Gila sih. Udah baca yang 3 cerita tadi, menurut lu gimana tadi? Menurut gue nih yang gue lihat nih dari cerita dari teman-teman nih, dari 3 cerita ini nih, sebenarnya sih kalau lo mau ngambil kesimpulannya sih intinya lo kalau mau mikir ke belakang tuh lo lebih dewasa lagi nggak sih? Kayak lo mau milih siapa nih, persahabatan atau percintaan, ya nggak sih? Nah lo harus lebih dewasa lagi, harus mikir lagi, terus lo harus pikirin worth it gak sih? Lo lebih milih pacar yang baru lo kenal daripada sahabat lo yang udah kenal lama banget, worth it gak sih? Lo harus lebih mikir kayak gitu sih menurut gue. Pertimbangin lagi. Pertimbangin lagi sih. Yaudah segitu aja dulu dari kita. Jangan lupa buat nonton video ini di YouTube Majalah Saya dan DM. Dan buat kamu kalau mau ceritanya dibacain di program ini, kalian bisa banget kirim ceritanya di website Majalah Saya. Jangan lupa buat like, subscribe, and share ya. Dan juga pokoknya YouTube yang kita share ini tuh bakalan setiap episode selalu berbeda ya lah ya. Dan gak kalah menarik pastinya. Oke, gue sama Lala pamit, sampai jumpa di Ngobrol Santai. Dadah.